Selamat siang semuanya, kembali lagi di Suara Edukasi Podcast. Dengan saya, host pertama, saya Lutfi dan rekan saya host 2. Saya Rio. Dan sebagai narasumber kita, saya Rizky Ramadhanbaki. Oke, siang ini kita akan membahas dengan tema liburan bukan berarti berhenti untuk belajar. Nah, untuk kan habis ini kan kita itu UAS kan, setelah itu liburan. Kira-kira apa yang mau dilakukan waktu untuk mengisi kekosongan saat liburan? Kira-kira apa mau kerja atau Mas skillnya mau liburan ke alam atau mau main kemana gitu? Saya kerja sih mas, saya kebetulan kerja sebagai barista di suatu kedai di Malang, lebih tepatnya di Batu sih, ya agak jauh, cuman ya Batu juga kota wisata kan, jadi buat ngisi kekosongan saya untuk liburan 2 bulan ke depan nanti kemungkinan saya full kerja. Oh kebetulan tuh kerjanya Mas Skill itu udah berapa lama ya? Saya kalau sebagai baristanya sendiri saya sebenarnya udah jadi barista dari tahun 2019. Wih, 19 ya? 2019. Udah lama berarti ya. Sekarang udah tahun berapa ini? 2025. 2025 berarti 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oh, udah 10 tahun berarti ya? Loh. 10 tahun, 6 dong. Iya. Oh, 6. Ah, di situ Mas Skill udah dapat apa aja tuh belajar dari pengalaman kerja yang udah 6 tahun Mas Skill kerjain? Apa kerjain orang tua atau kerjain customer? Itu ya. Banyak mas, kalau masalah ilmu di dunia perkopian dan F&B sih sebenarnya banyak, dari finansialnya, usahanya, baristanya itu sendiri, kopi-kopiannya itu sendiri, banyak dipelajarin dari coffee shop itu sendiri. Nah, kalau Mas Skill ini kan sekarang lagi berarti dapat ilmu dari dunia perkopian atau barista. Betul. Kira-kira ada nggak sih kayak tempat lain gitu, kayak kan bosen kan kayak di kelas mulu belajarnya, kayak kira-kira apa sih yang mungkin nggak bosenin gitu loh kalau Belajar apa nih mas? Belajar kopinya? bukan kopinya, semua deh, kayak misal kehidupan kayak atau ilmu dari Oh, semua edukasinya. Kalau semua edukasinya, ya saya nggak cuma belajar di kelas, saya belajar dari banyak tempat. Ya, termasuk di kerjaan sekalipun saya juga belajar. Ketemu orang-orang baru dengan background yang berbeda-beda. Ya pasti banyak yang dipelajarin dari sana. Ngerasa capek gak sih kalau kenal orang baru tiap hari, ngadepin customer yang rewel-rewel itu kalau waktu lagi ngebar itu? Capek, iya. Cuman ya udah konsekuensi kerja mas ya, harus profesional. Jadi ya mau gimana pun, seaneh apapun customernya, kita tetap harus servis mereka dengan baik. Wah itu poin plus sih. Tapi justru dari situ dapat ilmu nggak sih? Kira-kira apa sih yang didapat dari Banyak ya, kejadian? contohnya kita harus gimana tetap jaga emosi kita, manners kita ke customer supaya nama baik perusahaan juga tetap baik. Kita juga dapat review yang positif. Pada akhirnya tetap semua buat kepentingan perusahaan juga kan ya. Ya. Buat kepentingan perusahaan, buat kepentingan saya juga. Selama saya baik ya pasti nanti impactnya juga baik buat perusahaan, terlepas sama saya juga. Oh ya, ini aku punya pertanyaan penting nih. Kan Mas Skill, oh sorry iklan ya. Oke. Kita ulang pertanyaan barusan. Poin penting nih. Aku lupa tadi gak nanya. Mas Skillnya kan kerja sambil kuliah tuh. Nah itu gimana cara ngadepinnya, memanage waktunya Mas Skill kerja sambil kuliah? Poin negatif dan positifnya buat Mas Skill kalau bisa dijawab ya. sama ini mas, sama cara kita memanage waktu, bagaimana kita ngebalancein Ya. biar lebih balance gitu loh, kayak Apalagi kuliah kan, waktunya. tugas-tugas juga. Gimana Mas Skillnya buat ngerjain tugasnya, nyari waktu buat kerja kelompok dengan teman-teman kelasnya. Jujur mas ya, kalau kerja sama kuliah pasti capek. Tuh, Pasti. Pasti capek. Saya itu
Bahkan sempat di 2 bulan kemarin saya itu cuma tidur sehari cuma 2 jam. Waduh, itu nyabu mas. Jadi pagi, wah enggak dong. Oh, enggak. Kuat dong, Enggak, setro. bercanda. Sambil rokok aja. Aman. Kita bicara santai kok ini. Jadi pagi saya berangkat kuliah sampai jam 3 jam 2 sore. Jam 3 saya kerja sampai jam 12 malam. Habis itu lanjut kerja lagi jam 12 sampai jam 8 pagi. Wih, padat juga loh waktu. Karena saya waktu itu double job. Jadi ada 2 kedai kopi yang saya harus isi. Cuman untuk sekarang cuma 1. Yang satunya udah karena saya udah gak kuat. Ya, benar. Bener-bener capek. Manajemen waktunya ya itu saja. Negatifnya waktu tidur gak ada. Capek banget. Cuman ya Pasti. gimana ya? Ya namanya butuh Ya. uang, butuh penghasilan, kuliah juga jadi kewajiban. Jadi ya capek pasti. Cuman ya bisa kalau ada kemauan lah. Berarti inti motivasinya Mas Skill nih kerja sambil kuliah cuman uang. Enggak juga. Loh. Oke. Ilmunya Gimana banyak, tuh? Mas. Jelasin Apa dulu. itu ilmunya? Pertama, kita kerja juga kita bangun relasi. Oke, betul. Tanpa pengalaman pun kita lulus kuliah bawa ijazah belum tentu kita dapat kerja. Betul. Di samping itu juga, nah, kenapa saya kerja ya saya butuh relasi. Jadi ketika saya nanti kerja, lulus kuliah, saya nggak cuma modal ijazah doang. Saya punya pengalaman. Tapi kalau pengalaman kan selain di kerja itu, Mas Skill kenapa nggak nyoba ikut organisasi aja di kampus gitu? Kan Soalnya itu kan- juga pengalaman sih. Betul. Apa karena tadi tuh Mas Skillnya butuh duit gitu, makanya Mas Skill lebih milih ke kerja daripada ikut organisasi di kampus? Itu paling utama ya. Karena menurut saya organisasi sama-sama punya relasi, kesibukan. Ya organisasi buat saya nggak menghasilkan uang. Saya lebih produktif dan lebih langsung praktek di Ke kerjaan. Oke. Tapi Plus saya bukannya dapat uang. gitu kita juga apa ya memperluas relasi dengan orang baru, mencari ilmu dari orang baru. Kan tadi sempat dibilang bahasanya ilmu itu bisa dicari dari Luar ya, kelas, luar orang lain kuliah. juga gitu. Pasti saya belajar terus sih mas. Bahkan saya orangnya yang sebenarnya itu di kelas saya jarang banget dengerin dosen ya. Saya jarang banget. Jangan-jangan tidur nih di kelas Mas Skillnya. Kalau tidur enggak, cuman saya Oh. itu saya susah mengerti dari materi langsung dari dosen yang saya nggak begitu suka penyampaiannya aja. Jadi saya lebih suka belajar sendiri sebenarnya. Belajar sendiri itu saya lebih mungkin karena saya juga kalau belajar sendiri saya ada kemauan sama ada ya ketertarikan lah ya dari diri saya sendiri untuk belajar. Jadi saya belajar lebih cepat kalau saya belajar sendiri. Lagian teknologi sekarang jauh nggak seperti dulu yang saya harus ke perpustakaan cari buku. Sekarang di internet banyak, ChatGPT banyak, Ya, banyak benar-benar. AI. Jadi ya Genji banget nih ya. ya, mempermudahkan saya sendiri buat belajar juga. Belajar dimanapun saya bisa gitu. Nah, ngomong-ngomong soal teknologi, kayak Mas Skill itu ada nggak sih kayak platform yang sering dipakai untuk mencari ilmu? Apa sih yang di Saya untuk sekarang sih mendalami AI banget ya. Karena AI lagi maju banget kan di tahun-tahun ini, jadi ya saya ngikutin AI aja gitu. Spill dong, apa yang biasanya dipakai nih sama Mas Skill? Hampir semua saya pakai Gemini, DeepSeek, ChatGPT, saya semua pelajari. premium nggak? Belum Nah, kelihatan mendang-mending. mahal. Lah iya. Masuk di pertanyaan terakhir nih Mas Skill. Ada nggak saran buat anak-anak muda di luaran sana yang sekarang lagi kuliah, terus ntar lagi ini kan liburan. Apa tuh yang bisa anak muda di luaran sana yang bisa dilakuin buat ngisi waktu luangnya liburan nih daripada tiduran di rumah aja? Istilahnya lebih bermanfaat lah gitu, Nah, kayak nggak kosong-kosong banget gitu. Ngopi. Wis jangan narik nom temen. Kalau saran saya sih mending upskill sih. Entah skill apapun itu, mungkin bisa upskill
coding, kalau suka IT, atau mungkin skill komunikasi itu juga dibutuhin banget sebenarnya ntar kalau di kerjaan. Skill-skill apapun sih yang bisa dicari, mungkin juga kalau bisa daripada nganggur cuma tidur-tidur doang, kerja. Cari kerja, cari part time, cari relasi. Bener sih. Itu masih bener. better lah daripada cuma nganggur-nganggur doang di rumah Daripada ya. buang-buang ngopang-ngopi waktu. ngabisin duit ya kan. Betul. Mendingan kita kerja sambil ngopi. Nah, So, kerja ngopi enak, nongkrong juga. Work life balance aja. Kelas. Yo. baik, terima kasih Mas Rizkil Sama-sama Mas untuk Rizky. waktu yang udah diberikan buat Serius. kami. Semoga bisa jadi motivasi buat anak muda di luar sana ya. Oke, juga terima kasih buat penonton yang udah nonton video kami. Kami akhiri dari Suara Edukasi Podcast. Sekian, terima kasih.